Crazy in Love, chapter 17, terlalu percaya diri. Terus risau pikiran Kabir menanti chat yang dikirim oleh Ima pada ia, wanita pemusik hati. Sedari tadi, bola matanya terus saja mencuri pandang pada ponsel yang tergeletak di meja belajar. Tidak ada bunyi notif terdengar, seakan mati suri itu ponsel, memilukan hati laki-laki itu saja. Malu-maluin bener aku ini, gumamnya melangkah lesu keluar dari kamar. Sore melelahkan, setidaknya itu bagi Kabir. Bertambah lelah jika batin dipaksa menunggu. Pulang sekolah bukan waktu istirahat baginya, melainkan hanyalah pergantian aktivitas saja. "Kak, aku berangkat," pamit Kabir pada kakaknya malah berusaha menyimpan kegalauan hati serta pikiran. "Hati-hati di jalan," jawab malah setengah berteriak. Sembari mengayuh sepeda meninggalkan rumah, Kabir memutar kepala serta mengangkat satu tangannya. Sepanjang kaki mengayuh sepeda, terus pikiran laki-laki itu tertuju pada chat. Mengumpat kesal, memarahi bahkan mencibir diri sendiri di hati. Lantaran bukannya menghapus itu chat, malah risau menunggu. Sedangkan ia yang dinanti hingga tiba di rumah sama sekali tidak memeriksa ponsel. Maklum, selama jam pelajaran berlangsung, setiap ponsel atau apalah itu yang berhubungan dengan digital akan disita sementara waktu, bersemedi pada loker sekolah di kelas masing-masing. "Dari mana kamu?" tanya Raihan, tiba-tiba muncul di belakang Zahra, tepat ketika Zahra hendak memutar gagang pintu. "Kakak." Zahra seketika memalingkan muka, menoleh kaget. "Habis dari mana kamu?" cerca Raihan, mengulangi pertanyaan yang sama. "Kakak apa sih? Aku ini bukan tawanan. Setidaknya sebelum jam 5 aku sudah berada di rumah kan?" kata Zahra, berani juga membantah. Jengah meladeni Raihan, Zahra abaikan kehadirannya. Acuh saja ia kalau tangannya kembali meraih gagang pintu. Akan tetapi, tepat saat pintu perlahan didorong, dengan sigap Raihan menahan Zahra. "Sebaiknya jangan terlalu akrab sama Mariska," tegur Raihan, menyentak telinga Zahra. Ya, walau itu bukan kali pertama Raihan berucap demikian, melarang bergaul, tetap saja dada Zahra serasa tak terbiasa, tidak bisa berlagak santai apalagi acuh. "Sebenarnya apa permasalahan kakak sama Mariska? Aku rasa Mariska tak pernah bikin gara-gara," bantah Zahra berani menggebu meluapkan emosi. "Dia itu ganjen," sahut Raihan, tenangnya berucap. "Hello, apa?" Gosong rasanya telinga Zahra mendengarkan kakaknya sendiri memandang salah Mariska. Sungguh ia bingung dari mana pendapat itu berdasar. "Ganjen? Atas dasar apa kakak bilang dia ganjen? Apa dia di sekolah bergilir pacarnya? Pernahkah ada gosip dia jalan sama ini sama itu?" kata Zahra lantang membela. Raihan tak langsung menggubris. Nampak ia masih memutar otak, mungkin menyusun bantahan. Sekalipun di sekolah nggak ada gosip, bukan berarti di luar cewek itu Sekalipun di sekolah nggak ada gosip, bukan berarti di luar dia cewek polos, kata Raihan dengan nada setengah mencibir. Oh, sungguh itu pendapat yang didasari sentimen belaka. Cukup sudah bagi Zahra meladeni argumen tak berdasar tersebut. Alih-alih mengakhiri, ia dorong pintu kamar dengan kakinya, lalu melangkah masuk mengabaikan Raihan. "Apa sih kakak itu? Ngeselin benar," umpat Raihan. Umpat Zahra melempar tas ke tempat tidur, meluapkan kekesalan. Ia hempaskan tubuhnya pula bersanding dengan tas yang tadi. Bertambah terabaikan itu ponsel di dalam tas. Menatap langit-langit, ia renungkan banyak hal mengenai ketidaksukaan Raihan. Hingga tak terasa kantuk malah datang menyapa, menuntun kedua kelopak matanya terpejam. Sementara Kabir di sana, di tempat kerja, masihlah dikelilingi resah. Kerja juga tak bersemangat, seolah itu urat-urat tubuh tidak mendapatkan asupan vitamin. Santi, itu kenapa sama pujaan hatimu?" bisik petugas kasir bernama Ella. Sontak Santi menoleh, diperhatikannya Kabir dari balik meja kasir. Ya, jelas terlihat suasana Kabir tak seperti biasanya.
Bisikan Ella tidak ia jawab. Malah sebaliknya, Santi bangkit dari duduk manisnya sedari tadi. Berjalan tenang, ia hampiri Kabir yang sedang menata barang pada rak. "Kabir," tegurnya, menyentak Kabir. Sama sekali tak ada senyum terutas. Diberikan oleh Kabir saat memalingkan muka. Namun, bak tak memiliki malu. Walau tidak mendapatkan sambutan, Santi masih bersikap akrab. Satu tangannya tanpa ragu mendarat di lengan Kabir, menunjukkan perhatian. "Kamu kenapa?" tanyanya menuntut. Mulut Kabir masih setia membisu, sedangkan kedua bola mata melirik rendah, memperhatikan tangan Santi sekejap. Diam hanya akan memperpanjang kesalahpahaman hati. Bereaksi akan lain ceritanya, mengingat ia tak lain adalah keponakan dari pemilik toko tersebut. Tindakan paling aman mungkin dengan bersikap biasa saja menanggapi keakraban tersebut. "Enggak apa-apa," ucapnya, minim suara. "Tapi tampangmu jelas menunjukkan hal lain," imbuh Santi, masih tidak menyerah. "Sumpah enggak ada apa-apa, aku hanya capek aja," balas Kabir, akhirnya lebih lebat bicara. "Oh, sebaiknya kamu izin aja istirahat di rumah," kata Santi, masih tidak berlalu, malah terkesan berlama-lama menunjukkan perhatian. Mungkin perhatian itu tulus, namun mau bagaimana lagi, hati tak pernah berlabuh. "Tidak perlu, nanti sepulang dari sini juga istirahat," balas Kabir. Alih-alih menghindar, ia segera enyah dari hadapan Santi, memilih datang pada teman kerjanya, menyibukkan diri membantu. Santi terdiam mematung. Sungguh sikap datar Kabir mampu ia rasakan, dan itu teramat menjengkelkan hati. Kembalilah ia ke meja kasir, menumpahkan kekesalan di sana. Hari telah gelap, maghrib telah lama berlalu. Mendapati Zahra tidak kunjung turun, bergabung di ruang keluarga seperti biasanya, hati Ibu Hazlina dilanda resah. "Mau kemana, Ma?" tegur Pak Fadil yang baru saja menampakkan diri. "Itu Zahra, tumben gak turun," jawabnya, lalu bergegas menaiki tangga. Benar saja, kala pintu ia buka, didapatinya Zahra terdampar di tempat tidur bersama tas sekolah. Pakaian seragam pun melekat rapi. "Ya Allah, tumben banget ini anak," seru Ibu Hazlina, bergegas mendatangi. Ia goncang lengan Zahra pelan, sembari membangunkan. Suara sang ibu mampu menyentak Zahra dari tidur pulasnya. Bangkitlah ia dalam kebingungan sembari mengusap muka. "Sayang, kenapa? Apa Zahra kurang enak badan?" tanya Ibu Hazlina cemas. Zahra menggeleng pelan sebagai jawaban. Tidak puas, Ibu Hazlina mendaratkan satu tangannya di dahi sang anak, memeriksa secara langsung. Syukurlah kecemasannya terbantahkan. "Ayo bangun, mandi terus sholat," kata Ibu Hazlina. "Jam berapa sekarang, Ma?" sahut Zahra melempar tanya. "Ini sudah gelap, maghrib sudah dari tadi sayang," ungkap Ibu Hazlina. "Oh apa?" Sungguh Zahra tersentak kaget. Melompatlah ia dari tempat tidur, berlari ke kamar mandi. Ibu Hazlina tersenyum geli sembari geleng-geleng kepala. "Sayang, Mama tunggu di bawah ya," tegur Ibu Hazlina lantang. "Iya Ma," balas Zahra, tidak kalah lantang. Selang tak seberapa lama, Zahra dengan mengenakan pakaian santai turun ke lantai 1. Bergabung ia bersama mereka yang telah menunggu kehadirannya. "Putri ayah, sini bentar," tegur Pak Fadil meminta Zahra datang. Bersikap manja, datanglah Zahra. Langsung ia menjatuhkan diri ke dekapan Pak Fadil, bermanja pada sosok tiger yang ditakuti. Harumnya, sudah mandikah ini?" seru Pak Fadil menggoda. Di antara mereka, Raihan menggerutu dalam hati. Yang menjadi pasal itu karena Pak Fadil selalu keras padanya. Akan tetapi tidak demikian pada Zahra. Ada kalanya ia bersikap lunak, penuh perhatian, seperti yang ditunjukkan saat ini. "Enak juga ya jadi anak cewek," gerutu Raihan rendah. Tanpa disadari, apa yang ia lontarkan didengar jelas oleh Pak Fadil, juga yang lain. Zahra menyeringai lebar. "Lantas kenapa kalau anak cowok?" tegur Pak Fadil menyambung perkataan Raihan.
Sungguh Raihan tersentak. Ucapannya yang tadi keluar begitu saja di luar kesadaran akal. Ia bahkan tak mengira jika ayahnya bisa mendengar ucapan tersebut. Papa, seru Raihan memasang muka manis. Satu tangannya menggaruk kepala walau tidak terasa gatal. Kenapa sama anak cowok? Coba jelaskan ke papa, cercah Pak Fadil berambisi meneruskan topik pembicaraan. Ya, walau jelas Raihan sama sekali tak berselera. Nyalinya tertelan begitu saja kala berhadapan dengan sang ayah. Papa, tegur Ibu Hazlina, lagi-lagi tampil sebagai penengah. Itu papa sama anak cewek sikapnya lunak, giliran sama anak cowok kayak komandan militer saja, kata Raihan memberanikan angkat bicara. Oh, tertawalah Pak Fadil mendengar pengakuan tersebut. Ia sama sekali tak tersinggung, malah menyadari tanpa sengaja akan sikap kerasnya. Sudahlah, ayo makan malam. Ma, tolong lihat apa sudah siap. Oke, tunggu bentar, sahut Ibu Hazlina. Senyum masih membingkai di wajah kala ia bangkit dari kursi, memeriksa makan malam mereka. Ibu, baru mau saya panggil, celetuk Ina. Oh, sudah siap ya, sahut Ibu Hazlina. Jadilah kembali ia ke ruang keluarga, mengajak seluruh anggota keluarga berpindah tempat. Akhirnya sampai juga Kabir di rumah. Setelah menanggalkan sepeda, cepat ia menaiki tangga menuju rooftop di mana kamarnya berada. Kabir, sudah makan, tegur Mala menghentikan langkah tergesa-gesa Kabir. Sudah kak, jawab Kabir, padahal nyatanya belum. Selepas menjawab, seakan buru-buru, Kabir lanjut menaiki tangga dengan cepat, mengabaikan Mala yang berdiri menatapnya hingga tak terlihat lagi. Begitu mencapai kamar, Kabir hempaskan dirinya ke kasur. Sebuah bisikan juga dorongan datang lagi, menyuruh lelaki itu memeriksa cat lagi. Kalah akan bisikan itu, diregohlah ponsel oleh Kabir dari saku celana. Harap-harap cemas ia saat jemarinya menggulir layar ponsel, dan saat yang didapat tak sesuai harapan, rontoklah hati Kabir lagi dan lagi. Dada terasa panas, seakan dipasang bom yang siap meledak. Ponsel yang menjadi pangkal kekalutan hati serta pikiran ia lempar begitu saja ke samping. Di tempat lain, Zahra baru saja kembali ke kamar. Ia tidak langsung merangkak naik ke tempat tidur, melainkan langsung menuju kamar mandi. Selesai dengan ritual malam ala anak-anak cewek, Zahra tak sabar bertemu Pantal. Sembari rebahan menunggu kantuk, iseng ia buka ponsel yang seharian ia abaikan. Ada chat dari Hana sama Mariska enggak ya? Gumamnya memeriksa satu-satu notifikasi. Banyak chat masuk, apalagi notifikasi grup, tidak diragukan lagi. Akan tetapi dari sekian chat masuk, satu pun tak penting baginya, hanya chat biasa. Malas berkomentar, Zahra memilih membuka akun lain yang jarang dibuka. Hanya sesekali jika itu berkaitan dengan Hana serta Mariska. Tak dinyana sebuah direct message didapat. Penasaran, Zahra buka itu pesan lebih dulu sebelum berselancar di beranda akun. Hai Zahra, hanya pesan itu yang tertulis. Namun sudah cukup mengacaukan perasaan Zahra. Bukannya lekas membalas, Zahra malah membuka profil pengirim, sibuk memandangi foto Kabir. Hai juga malam, demikian yang ditulis Zahra sebagai balasan. Berharap ia yang di sana tengah memegang ponsel pula. Sepertinya Dewi Fortuna sedang berpihak. Suara notifikasi terdengar menggelitik telinga Kabir. Sayang, itu anak telah membulatkan hati, tidak mau terpengaruh pada tipu daya suara notifikasi. Di lain tempat, Zahra resah menunggu. Bolak-balik ia pandangi layar ponsel hanya untuk memastikan apakah chat tersebut telah dibaca, lebih-lebih jika pesan balasan didapat. Apa dia marah lantaran chatnya lama yang mau dibalas? Gumam Zahra membuat praduga. Resahlah itu hati seketika. Yakin jikalau Kabir tersinggung, Zahra kembali menulis pesan, meminta maaf serta memberikan penjelasan. Sekali lagi suara notifikasi mengusik kegundahan Kabir. Kali ini ia terpancing, kendati tidak menerka, ia ambil ponsel segera. Dan
Begitu notifikasi itu dibuka, terbelalak senang ia. Mekar seketika itu hati, semekar senyum membingkai di wajah manisnya. Lekas ia buka chat tersebut. Oh, betapa lumer rasanya perasaan Kabir ketika membaca balasan tersebut. Rasanya tidak hanya bulan runtuh, bintang-bintang pun turut runtuh, membanjiri hati. Apa yang harus aku tulis ini? Gumamnya kebingungan. Lama itu jemari berkutit, menulis lalu menghapusnya lagi. Dan ujung-ujungnya hanya satu kata singkat ia ketik. Kata ya, demikian balasan tersebut. Di sana, di atas kasur, dalam kesunyian, mata Zahra melotot kaget, senang, geram, juga sedikit sedih lantaran hanya mendapat balasan singkat. Sangat singkat. Matilah batang otaknya, tak bisa merangkai obrolan lebih berkembang. Kenapa ngirim chat kalau isinya hanya iya doang? Gerutu Zahra. Oh, betapa rapuhnya itu hati, teramat mudah patah hati hingga dada terasa sesak. Lama ia terdiam memandangi layar ponsel. Walau di awal dada Zahra berdesir sedih, akan tetapi ia tak kehilangan muka. Ya, anak itu telah membulatkan tekad serta perasaannya. Mendadak tebal itu muka serta hati, pantang mengakhiri, apalagi obrolan baru saja dimulai walau tidak mulus. Memulai komunikasi, ia lebat mengirim pesan, bertanya ini itu. Maaf, itu Ima yang ngirim pesan. Pesan itu dibaca oleh Zahra, balasan dari pertanyaan yang ia kirim. Mulut Zahra menganga, kaget juga tak percaya. Oh, malulah ia yang sudah kepedean. Mengira itu adalah awal dari interaksi mereka. Senang serta rasa percaya diri sirna dalam sekejap. Bahkan ponsel ia lempar begitu saja. Zahra, kamu terlalu percaya diri, ucapnya, mencibir diri sendiri. Pada akhirnya tak berlanjutlah apa yang sudah susah payah dirangkai. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.